bahwa ketika ada dua orang laki-laki mencintai satu orang perempuan yang sama, oke? Saya dapat memastikan dan meyakinkan itu seyakin-yakinnya bahwa kadar ketulusan daripada dua laki-laki tersebut tidak akan pernah sama. Welcome to podcast Cikamen. Oke Pak SM12 sehat? Sehat luar biasa. Gimana dengan presiden pemilik di Kamel Podcast? Serius Pak SM SM12, kenapa nama SM12? Kalau SM-nya Santo Manurung. Kalau 12-nya gimana ya? Tahun lahir? Atau Ya, pacar karena 12? Karena bulan ada 12, terus waktu juga ada 12. Mungkin karena itu. Oh tahun Ya, lahir bukan. 12. Jadi Bulan kan Januari sampai Desember itu kan 1 sampai 12. Kemudian waktu jam-jam di dinding. sampai jam 12. Nah, kan dari jam 1 sampai jam 12. Mungkin karena itu ya. Alah enggak mungkin ada sesuatu, enggak mungkin lah gara-gara itu. Berarti semua orang lah bisa buat SM12, berarti gelar-gelarku SM12. Jadi enggak masuk akal itu. Tapi di mana-mana gelar Pak SM12 ini selalu dipakai di mensos, di IG ada IG ya? Ada. Di IG ya. Di nomor punggung juga SM12, berarti SM12. Oh, nomor punggung kostum bola ya. Ya. Berarti SM12 ini nomor-nomor atau singkatan yang sakral, betul ya? Iya, sangat-sangat sakral bagi saya. Bukan karena jam ya? Sakralnya kenapa? Hah? Sakralnya kenapa? Ya karena gimana ya? Sakralnya buat saya karena angka 12 itu berarti buat saya gitu aja. Oh, angka Itu aja yang hanya bisa saya jawab. Oh, angka 12 berarti ya? Iya. Bukan angka 13 ya, 13 sial ya? Bukan, kalau 13 mungkin tergantung ke pribadi masing-masing lah. Ada yang menganggap itu sial, ada yang Bukan aku kira 12 itu mantan. Oh bukan. Mantan saya tidak sampai 12 orang. Tapi jujur ya, Pak SM12, Ya. baru kali ini lah Pak SM12 mau diwawancarai. Dulu kalau kita sidang, di foto aja tak mau. Iya. Selalu privat. Yes. Iya, dari kehidupan selalu privat, dari media sosial juga kuliah selalu privat. IG pun baru dibuat. Iya. Kenapa sekarang lebih mau keluar ke publik? Jadi gini, yang selama ini orang banyak cari tahu SM12 ini gimana sih kepribadiannya, Iya. ya kan? Karena gini, orang bermedia sosial itu enak lihat kepribadiannya. Kalau dia kalau dia pemarah, dia selalu marah-marah di media sosial. Kalau dia tukang selingkuh, ya kan? Di media sosial pun nampak itu sebenarnya di media sosial itu. Kalau dia baik, nampak dia akan posting baik-baik. Kalau dia pencinta olahraga, dia akan nampak dia akan selalu posting macam bola, kayak aku dulu pencinta taekwondo. Selalu itu dulu media sosialku dipenuhi dengan olahraga. Dan kenapa sekarang gue publik? Ada apa? Ya memang sebelumnya saya tipikal orang yang tidak terlalu mau aktif di media sosial. Ya mungkin sekarang ini bagian daripada proses evolusi ya. Ya. Proses evolusi. Karena siapapun manusia itu dia bisa menjadi apapun. Bisa berubah dengan keadaan. Ya bisa jadi karena faktor keadaan dia berubah. Berarti keadaan Pak SM dulu sekarang lagi nggak baik atau gimana? Iya kan tadi betul karena perubahan, ya kan, dengan keadaan. Yang dulunya privat sekarang open. Ya. Apa karena ada perubahan atau gimana ini? Ya mungkin kemungkinan besar karena ada perubahan juga. Ada perubahan, ya. Dan yang kedua
menurut saya sih ya, terbuka itu di saat-saat sekarang ini diperlukan ya. Terutama di musim pandemi ini kan. Jadi kita harus lebih bisa membuka diri kepada siapapun. Walaupun jawaban barusan gak nyambung ya, tapi ya itulah yang bisa saya jawab. Iya. Tapi kalau aku nggak setuju kalau lagi COVID kita terbuka, nggak boleh. Jadi kena COVID. Jadi klub apa yang dicintai? Kayaknya cinta kali sama olahraganya. Oh ya jelas. Klub sepak bola ya. Sepak bola. Oh satu-satunya dan akan selalu abadi ya tim sepak bola Manchester United. Manchester Setan Merah tuh ya. Yes. Ya aku sebenarnya nggak suka nonton bola tapi suka main bola, jadi nggak. Kalau memang pencinta MU ya singkatannya. Ya. Kapan terbentuknya MU? Waduh. Berarti ini karbitan. Bukan karbitan. Terus? Aku biar bisa nanti searching aku kalau salah. Kebetulan ya sempat saya ingat, cuman saya lupa pula. Ada tahun berapa? Gimana? Tahun berapa? Ingat nggak tahu ya. Saya lupa saya. Pelatih perdananya? Yang jelas dia itu tim yang terbentuk di tahun 1800-an. 1800. Iya, mungkin 1880-an atau 1890-an. Ini bukan karbitan berarti. Kita tahu lah ya. Jadi MU. Jadi Pak SM12 ini kan aktif kali main bola. Ya. Ya karena sekitar satu tim, karena aku juga asisten Bang Hari, asisten pelatih Bang Hari di BLFC ya. Iya. Jadi Pak Santo ini, Pak SM12 ini salah satu pemain andalan. Ini bukan siapa yang bilang? Bukan karena Pak SM12 ada di sini, bukan. Tapi karena memang aku lihat di BLFC itu berperan penting. Oh begitu. Nah, jadi maksud pertanyaanku ini, tipikal pemain yang di mana yang di copy di MU ini? Kenapa kalau sekira kayak jadi istilahnya kalau ada Pak SM12 kawan-kawan semangat, padahal pemarah. Semua orang dimarahin. Kalau salah ngoper lah, semua dimarahinnya. Tapi kalau nggak ada Pak SM12, jadi kayak sunyi senyap, gitu, kayak nggak ada nafsu untuk main. Siapa yang di-copy dari pemain MU? Oh iya, yang menjadi idola saya itu di Manchester United. Beliau itu udah pensiun ya, namanya itu dia seorang back ya sangat familiar ya di muka bumi ini, bernama Nemanja Vidic. Ya, selalu tampil beringas dan terengginas, dan itu yang saya sukai di karakter beliau di dalam lapangan hijau. Gitu. Dan beliau seorang kapten dan jiwa kepemimpinannya itu sangat-sangat kuat gitu. Berarti itu di copy. Ya, itu yang menjadi panutan saya di lapangan hijau. Tapi di BLFC Pak SM12 ini bukan back. Ya, saya bukan back. Tapi saya menyukai beliau itu dari segi kepemimpinannya dan keberingasannya. Karena memang dalam hidup ini terkadang beringas itu diperlukan juga. Namun tetap pada koridor-koridor yang ditetapkan, ditentukan. Konsisten juga ya? Ya, harus. Karena ya selama BLFC ini ada, Pak SM12 ini konsisten. Ya. Maksudnya ya konsisten ya, selalu hadir, selalu latihan, walaupun sering membangkang, tapi tetap dicintai. Nanti. Iya serius, ini klarifikasi, sering membangkang tapi dicintai. Nanti ketika podcast ini diupload, mohon maaf Pak Pelatih, Pak Yohanes Haryanto, kalau saya selama ini membangkang. Iya, sering membangkang tapi dicintai. Maksudnya dicintai, kalau nggak ada Pak SM12 nggak hidup. Saya bukan memuji-muji di sini, memang real apa adanya. Karena setiap pertandingan kalau nggak ada Pak SM12 kayak kurang gitu. Istilahnya kurang arah, kehilangan arah. Iya. Bahasa kehilangan, karena istilahnya
di lapangan itu nggak ada yang menjadi seseorang yang jadi panutan atau ditakuti. Nah, jadi yang ditakuti dan panutannya sangat penting di dalam tim. Menurut. Tapi sekarang kan masih ada lapisnya Pak Gali ya. Ya. Nah, sudah ada pelapisnya Pak Gali ketika Pak SM12. Pak Gali ada. Kayak kemarin kita tandingan marah-marah dia kan. Ya. Nah, itu bagus. Jadi makanya gue bilang Pak SM12 ini suka membangkang, tetapi sangat dicintai, bukan membangkang asal-asal, betul nggak? Iya. Kenapa Pak Santo kalau nengok sesuatu respon lah ya langsung. Ada yang nggak baik gitu. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kalau lagi main gitu, biasanya kan lagi sedang bertanding sepak bola ya. Biasanya kan banyak orang yang merendam. Ya, ini marah-marah dalam diri sendiri, tapi Pak SM12 ini selalu belak-belakan. Apa begitu sifatnya? Ya memang khusus dalam hal bermain sepak bola, ya melakukan kegiatan rutinitas yang menjadi hobi kita bersama, ya saya sih ya harus terbuka begitu loh tentang penampilan kita, tentang performa kita di lapangan. Kita harus terbuka kepada kawan, termasuk pun ya bila mana itu memang harus kita tegur, ya harus kita tegur. Tetapi ya buat pesan juga buat kawan-kawan yang lain, ya sebenarnya saya pun siap dan terbuka juga untuk dikoreksi, dikritik bila mana memang kurangnya di dalam hal perjalanan tim kita ini ke depannya. Ya kalau memang saya ada salah juga, ada sifat-sifat arogansi, tetap perlu juga saya juga diberikan kritik, masukan demi perkembangan tim kita yang lebih baik lah ke depannya. Namun memang apapun itu yang saya sampaikan yang menyinggung perasaan teman-teman siapapun itu, ya itu semata-matanya sebatas di lapangan hijau. Setelah itu ya saya no comment begitu. Iya, karena memang betul. Biarlah perdebatan sesuatu itu ketika pertandingan kan, setelah itu nggak ada lagi, nggak usah baper. Iya benar. Nggak usah baper karena ya mungkin apa yang Pak SM sampaikan di setiap pertandingan mungkin ya itu demi kebaikan tim. Iya. Demi kebaikan tim supaya apa ya, siapa yang mau tim kita kalah kan? Iya benar. Karena hari Minggu ini tanding. Ya hari Minggu ini di lapangan Bandar Nadim Batam ya. Siapa lawan? Melawan BLFC, melawan Forkami, Forum Komunikasi Masyarakat Tembilahan kalau saya tidak salah. Singkatan daripada calon lawan tersebut. Forkami ya. Tapi udah sering kita lawan ya. Kalau untuk di futsal sudah beberapa kali dan menurut saya kekuatannya sama ya, kurang lebih dengan tim kita BLFC. Tapi Pak SM dulu turun kan? Ya pasti, saya pasti turun. Sangat siap. Karena kan mana tahu lagi ada cedera hati ke gitu. Apa Boleh minum dulu. boleh. Mana tahu kan ada cedera hati kan. Jadi efeknya ke performa lapangan kan, itu yang kita takutkan kan. Karena perubahan Pak SM12 ini sangat signifikan. Kalau aku pribadi, aku merasakan perubahan Pak SM12 ini sangat signifikan di keterbukaan ini seperti kita bahas pertama tadi ya gitu. Itu jadi ya datanglah untuk memperkuat tim kita. Jangan karena lagi ada cedera hati, contohnya lah, ini contoh. Iya. Nggak datang kan gitu, kasihan tim kita. Cedera hati pula lagi. Bang Hari nanti kecewa dia. Cedera hati atau cedera janji? Cedera hati dan cedera janji. Pak SM kurang lebih tuh. Pak SM yang jawab lah. Kalau aku kan nggak tahu aku. Itu gimana, cedera hati atau cedera janji? Kalau cedera janji, one prestasi ya. Gugat lah kan. jangan kita gugat, jangan, kasihan. Oh berarti lagi ada yang cedera janji nih? Oh tidak. Oh tidak ya. Ya siapapun digugat karena cedera hati kan kasihan. Kalau cedera janji masih masuk akal. Oke. Pak Santo udah nikah? Oh iya. SM? Saya belum menikah. Masih Masih lagi ya.
Oke, saya mau tanya ini sebagai si lajang belum nikah ya? Ya. Ada rencana nikah dalam waktu dekat ini? Rencana ya saya serahkan sama Yang Maha Kuasa aja semua rencana saya. Iya. Yang penting kita serahkan sama Iya. Tuhan ya. Iya. Ya, cepat karena ada yang dikejar, lambat karena ada yang ditunggu. Iya. Ya, itu yang menjadi. Jadi gini, karena Pak Santo belum, Pak SM 12 belum nikah, saya mau tanya ini. Banyak perkembangan, kita kan ini pengacara. Iya. Sama pengacara. Banyak perkembangan yang kita lihat di media sosial yang saling melapor. Iya. Ini masalah percintaan lah kita bilang. Oh gitu. Nah, inilah yang kita bahas tadi karena Berat ini karena masalahnya. ingkar janji tadi. Ingkar janji. Maksudnya ingkar janji gini. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah menjalin hubungan, ya kan, hubungan pacaran, mereka sudah macam suami istri lah. Salah satu pihak, contohnya si laki-laki lah, yang pergi meninggalkan si perempuan itu. Yang menjadi masalahnya si laki-laki tak bertanggung jawab dan si perempuan itu melaporkan ke polisi. Itu kan banyak kejadian. Sangat banyak. Sangat banyak kejadian. Jadi tapi sekarang terbalik. Kok bisa kebalik ini Pak Presiden di Kamel, podcast di Kamel. Bukan banyak kita lihat yang terbaliknya begini. Sekarang perempuan yang sering menyakiti laki-laki banyak. Padahal kalau kita lihat secara Perempuan yang sering menyakiti laki-laki. Oh, kemungkinan perempuan tersebut perempuan yang jahat. Iyalah, kalau udah menyakiti pasti Kalau jahat. perempuan yang nyakitin laki-laki. Iya, jadi kalau laki-laki nyakiti perempuan, Berarti laki-laki itu laki-laki yang jahat juga. berarti siapa yang menyakiti dia yang jahat, kan gitu. Jadi maksud aku, pertanyaan gue gini, kenapa ada fenomena kayak gini? Udah putar balik. Yang dulunya laki-laki dianggap sebagai penjahat, ya kan? Sekarang perempuan sudah banyak menyakiti hati laki-laki. Fenomena ini sering terjadi yang kita lihat. Kenapa? Karena kan Pak SM12 ini kan masih belum nikah, jadi masih istilah di dunia percintaan udah dianggap bisa senior lah. Senior ya. Iya. Fenomena gini. Apa karena sekarang laki-laki terlalu mencintai perempuan? Atau karena memang perempuan ini yang udah tidak punya hati lagi, sehingga tega menyakiti fenomena ini? Gimana ini? Ya mungkin Dari sudut pandang Pak Santo, Pak SM12 lah. ya mungkin fenomena seperti ini terjadi ya mungkin faktor lingkungan ya, circle. Faktor circle. Lingkungannya bisa jadi, kemudian faktor kepribadian juga bisa jadi. Kenapa bisa hal-hal seperti ini terjadi? Ini kita bahas tentang perempuan ya. Ya, yang saya tahu sih mungkin perempuan ini gimana ya? Perempuan ini tidak ada perempuan yang tidak matre. Saya rasa ini penilaian saya secara pribadi ya, bisa benar bisa salah. Akan tetapi setiap perempuan kadar matrenya itu pasti berbeda-beda. Kemungkinan perempuan yang Bung tanyakan tadi kepada saya, mungkin yang kadar matrenya itu ya udah ketinggian banget, itu udah di atas 100%. Makanya bisa seperti itu kejadiannya. Jadi maksudnya faktor lingkungan itu gimana? Bisa dijelaskan nggak faktor lingkungan? Apakah dari keluarga? Apakah dari desakan dari teman-teman? Apakah gosip-gosip? Faktor keluarga ini gitu. Faktor gibah gitu ya. Gimana? Ya jadi begini, menurut saya, ini pandangan secara umum ya. Pandangan secara umum. Kembali lagi tentang perempuan kan? Baik. Ya, perempuan dalam hal asmara, ya,
ketika dia mengambil suatu keputusan, tentunya dia akan bertanya dengan lingkungan sekeliling, contoh circle-nya, pertemanannya. Oke. Pertemanannya. Jadi kalau dia bertanya kepada temannya, yang mana temannya juga ya tidak mengerti tentang kehidupan ini, menurut saya sia-sia aja. Sia-sia. Apalagi seseorang contoh yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa menanyakan kepada perempuan yang sudah dewasa juga, tetapi masalah mereka ini berbeda begitu loh. Ataupun yang ditanyain ke temannya tidak peduli, hanya sekedar memberikan saran yang menjerumuskan. Itu semua bisa terjadi. Tetapi sebenarnya perempuan ini sendirilah yang bisa menentukan jalan hidupnya ke depan tanpa intervensi dari siapapun. Intervensi dalam artian ya kita bisa menerima masukan, saran, usulan dari siapapun. Kita bisa. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa apapun saran daripada lingkungan sekitar kita, semua itu bisa benar, bisa tidak. Apapun saran dari lingkungan sekitar kita, bisa jadi itu bentuk kepedulian lingkungan kita terhadap kita, bisa jadi juga kita akan terjerumus begitu loh. Jadi intinya seseorang perempuan yang memang tahan banting, berkarakter, berwawasan, dan utamanya mandiri, ya saya rasa dia berani mendobrak sekelilingnya yang bertentangan dengan hati nuraninya. Karena untuk kedepannya hidup serius, perempuan itu harus siap dengan pilihannya, yaitu suka dan duka begitu. Berarti begini, ketika ada laki-laki dan perempuan, kita katakanlah siapapun itu, mau perempuan mau laki-laki menyakiti, ketika dia sudah cinta ke pasangannya, dia goyah karena ada pihak ketiga tadi kan, yang memberikan informasi, yang memberikan pandangan, tetapi yang bisa pandangan itu merusak hubungan dengan pasangannya. Berarti itu bisa dikategorikan orang yang tidak punya pendirian. Tapi saya mau nanya dulu, ini masalahnya masalah pribadi Bung ya, bukan? Enggak. Kirain Bung mau curhat sama saya. Karena aku udah nikah. Oh begitu ya. Jadi iya. ini yang aku mau tanyakan, mana tahu ada yang bertanya, kan gitu. Okay. Jadi kita bisa dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini. Jadi maksud pertanyaan itu bukan karena pribadi saya gitu. Yang mau saya tanyakan tadi, apakah seorang itu berarti tidak mempunyai pendirian ketika ada yang pada di hari ini hilang karena orang lain, maksudnya pandangan orang lain. Apakah itu betul ketidakpendirian atau ketidakdewasaan? Ya bisa jadi tidak dewasa dan tidak punya pendirian. Lebih spesifiknya tidak berkarakter. Tidak berkarakter. Ya. Karena kan heran juga begini. Ini umum lah, kita mengada-ngada lah ya. Heran berumpama. Wah, kita mengada-ngada perumpamaan. Ada juga begini. Kan kacau ketika hubungan itu sudah hampir 3 tahun dibina. Ini contoh ya. 3 atau 4 atau 5 tahun lah ya. 5 tahun. Banyak seperti itu kejadian. Iya, 5 tahun dibina. Ya kan? Sama seperti ada teman istri saya. Jadi dia kan, saya sering teleponan sama istri saya pas di Malaysia nonstop. Iya. Jadi dia perli atau singgung istri saya. Kalau laki-laki yang sering menelepon pacarnya, yang sering menelepon pacarnya adalah laki-laki yang tidak punya pekerjaan, yang pemalas karena selalu bertelepon. Kalau kayak saya punya pacar, kami non publik, tertutup. Nah, jadi sekarang kejadiannya Pak SM, dia ditinggalkan nikah sama pacarnya. Oh. Sampai bisa ditanya nanti istri saya, sampai dia nangis nelpon istri saya bahwasannya kok kayak gini kehidupan.
Jadi maksud saya kan alangkah hancurnya hubungan itu yang sudah dibina 5 tahun, yang sudah punya rencana mau nikah. Ini ada rencana mau nikah. Teman istri saya ada rencana mau nikah, sudah tanggal sudah ditentukan. Bulan alangkah sadisnya yang menyakiti itu, yang meninggalkan itu, meninggalkan yang udah dikomitmenkan dia dengan pasangannya, hancur karena pihak-pihak orang. Gimana menurut Pak Santo itu? Apakah betul-betul ada orang kayak gitu atau memang keinginan dia ingin meninggalkan? Kalau Ya, saya rasa kejadian yang seperti ini sudah teramat banyak ya, yang bisa kita saksikan secara kasat mata, ya, mungkin di lingkungan sekitar kita atau di tempat-tempat lain ataupun di media sosial sangat banyak yang seperti ini ya. Ya, ini tadi konteks pertanyaannya si cowok yang meninggalkan. Ya, si cowok meninggalkan. Kita Demi kan, wanita yang lain. Iya, kita kan umum jadinya. Kita bawa. Jadi maksud aku Iya. sih itu kok sadis gitu. Kok sadis? Padahal gimana perasaan dia meninggalkan pasangan yang mencintainya, yang dia katakan dicintai, sudah ada tanggal, sudah ada bulan, mau menikah, meninggalkan. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Ini orang yang gila, orang stres, atau orang yang nggak punya Hati nurani kan, itu yang jadi pertanyaannya gitu. Karena udah ada tanggal, sudah ada bulan, sampai kawan orang rumah saya itu datang, apa ya, nggak jadi. Ini kategori gila nggak itu orang? Stres atau yang nggak punya hati nurani, atau ya kenapa? Ada memang gangguan jiwa gitu. Ya, Ini konteksnya umum lah kita bilang, laki-laki dan perempuan. ya karena ya kita tidak tahu juga apa faktor yang terjadi seperti yang Bung tanyakan tadi kepada saya. Karena ya seperti sama-sama kita ketahui bahwa manusia dalam sepersekian detik itu pikirannya bisa berubah-ubah. Iya. Di sini penting kembali faktor lingkungan tersebut. Bisa jadi ada yang mempengaruhi pikiran daripada si laki-laki tersebut Atau si perempuan tersebut, ataupun faktor kedua orang tua si laki-laki tersebut yang bagaimana ya, yang menganggap anaknya ini sebagai sesuatu yang sangat wow, berharga, ya emas lah, yang tidak boleh dengan orang-orang yang sembarangan kan, yang dianggapnya sembarangan. Ya karena kita masyarakat Indonesia ini masih ada beberapa yang mempunyai paham seperti itu ya. Contohnya paham-paham bahwa kita keluarga seperti ini harus dengan keluarga seperti ini. Bisa jadi paham seperti itu ada di keluarga laki-laki tersebut. Itulah yang mengakibatkan ya banyak faktor. Iya, sangat-sangat banyak faktor. Tapi yang utamanya itu sebenarnya faktor circle-nya, lingkungannya. Berarti karena memang tidak ada kemandirian. Iya, jelas. Kepribadiannya tak ada, Ya, jadi mudah goyang gitu. Jadi contohnya kalau sekiranya dia punya kepribadian yang kuat, mau siapapun yang menggoyahkan itu, kalau memang cinta dia kan terus terjadi. Iya, benar. Jadi memang si laki-laki tersebut kemungkinan selama ini hanya bagaikan panggung sandiwara. Mungkin dia hanya mengisi waktu luang atau waktu kosongnya terhadap si perempuan tersebut. Itu mungkin jawaban yang tepat. Iya. Bukan karena kesalahan dari orang tuanya atau lingkungan, kalau menurut saya bukan dari lingkungan, tapi karena memang kepribadian yang kuat. Itu yang saya bilang tadi itu, bahwa si laki-laki tersebut tidak berkarakter. Ataupun si perempuan tersebut. Kan nggak mungkin bencong kan? Iya benar. Karena yang menyakiti yang kita ceritakan tadi kadang laki-laki, kadang perempuan. Tapi menjadi pertanyaannya, sering sekarang perempuan seperti tadi. Pengalaman pribadi Pak ya? Enggak sih. Jadi Pak San SM12 ini udah punya pacar?
Saya belum punya pula nih. Tapi saya sedang tidak promosi loh di dalam podcast ini. No, saya sedang tidak promosi. Ya itu saya tekankan dulu, Pak. Tekankan dulu ya. Enggak lagi promosi walaupun single ya. Jadi pertanyaannya gini Pak SM, apa sikap Pak SM ketika yang kita ceritakan tadi terjadi pada Pak SM? Oh, yang tentang case di. Apakah berontak? Oh, Apakah ya habis-habisan? Karena gini ya udah kacau gitu kan gitu. Iya. Maksud saya mau nanya, kalau kita tarik ke diri kita sebagai orang yang disakiti, apa tindakan Pak SM? SM12 sedang bertanya, sedang menjawab apa yang akan dilakukannya ketika masalah itu terjadi sama Pak SM. Kalau mas saya nggak mungkin lagi udah nikah. Ya masalah itu belum pernah sih saya alami. Belum pernah. Tapi pertanyaannya kan andai. Ya andai hal itu, andai Pak SM12 punya. Ini contoh ya. Contoh punya pacar. Ya kan punya pacar. Ini contoh, sekali lagi saya tekankan ini contoh kan, belum nikah kan? Iya, belum. Punya pacar. Sudah ada rencana. Sudah bertemu dengan keluarga. Iya. Nah, udah bertemu dengan keluarga, udah cocok lah semua. Tiba-tiba terkat dengan hal yang tidak bisa kita terima dengan akal pikiran. Oh, begitu. Apa tindakan Pak SM12? Kalau seandainya kalau seandainya saya yang mengalami hal tersebut, tentunya apa tindakan saya, reaksi saya daripada aksi yang pertama saya terima, kan ini ada aksi reaksi. Ya saya lihat dulu sampai sejauh mana tingkat kesakitan ini. Kan udah sakit kali ditinggalkan. Kayak tadi kan ditinggalkan. Ya kalau seperti yang saya jadi perempuannya ya, seandainya saya jadi perempuan ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, ya semampu saya akan bagaimana. Jadi mungkin saya bisa jawab dulu seperti ini. Manusia itu sejahat apapun pasti ada sisi baiknya. Ya, betul. Dan kita bandingkan terbalik lagi, ya sebaik apapun manusia pasti ada sisi jahatnya. Jadi di sini si manusia tersebut, ya Pak, setiap manusia siapapun itu ketika mendapat perlakuan yang tidak baik, reaksinya pasti berbeda-beda. Ada yang bisa ya mendoakan, ada yang bisa mengeluarkan sumpah serapah, ya. Ada juga yang melakukan suatu aksi, reaksi daripada aksi yang dia dapatkan. Nah, jadi kalau saya jadi seperti korban, ya tentunya segala hal akan saya lakukan untuk membalas. Karena saya manusia biasa, saya bukan malaikat. Begitu. Karena prinsip hidup saya ya, yang saya tahu, siapapun saya tidak boleh sakiti. Tapi ketika saya disakiti, ya hati saya ini bukan hati malaikat begitu loh. Pasti saya tidak akan terima. Pasti akan saya usik semua yang terlibat dalam hal menyakiti saya. Begitu, Bung Presiden podcast di Kamel. Berarti kalau itu terjadi ke Pak SM12, Pak SM12 balas? Ya pasti akan saya balas. Baik itu dengan cara? Ya dengan cara, menurut saya dengan cara yang sedikit barbar itu diperlukan agar manusia yang menyakiti kita, siapapun itu, agar tidak lagi menganggap kita ini kecil. Dan kepada next time di dalam keberlangsungan hidup besoknya, kepada siapapun kita bisa saling
menghargai, Respect. saling menjaga, kita respect sama siapapun, karena kita tidak boleh menganggap siapapun itu kita anggap kecil, itu sangat-sangat pantang begitu. Jadi tipe-tipe orang yang seperti case yang Bung bilang itu memang harus perlu itu dikasih pelajaran. Dibalas. Ya, perlu dibalas. Memang benar sih, dalam hidup ini apa ya, kita diajarkan untuk saling mengasihi ya. Tetapi Kok kita nggak dikasih bilang? nah begitu juga kita kan, ini kan ada sebab akibat, ada aksi reaksi ya. Apa yang kita terima ya tentunya sebagai manusia yang pendosa, sebagai manusia biasa, seperti yang saya bilang tadi, kita bukan malaikat gitu loh. Kita masih manusia biasa. Manusia ya tentunya akan hal yang, suatu hal yang wajar yang dapat diterima kalau kita melakukan pembalasan. Tetapi pembalasan ini dalam tanda kutip ya tidak melanggar koridor-koridor hukum begitu. Karena kita orang hukum kan. Yes, itu sangat-sangat dijaga itu. Jangan sampai kita emosi, kita marah, tetapi kita terjebak di dalam hukum tersebut. Kenapa nggak didoakan aja? Didoakan. Sukses. Ya kadang saya sih, kalau itu seandainya saya alami, kemungkinan saya akan bisa mendoakan, tapi saya tidak tahu kapan bisa mendoakan orang yang menyakiti saya, seandainya ada yang menyakiti. Itu kan contoh tadi. Ya contoh. Tapi alangkah bahagianya kalau kita sudah mendoakan, mengikhlaskan. Tetapi ya itu seperti yang tadi, kalau enggak kita balas, kan akan semakin banyak yang tersakiti. Iya, pembalasan itu perlu sebagai alarm atau pengingat kepada orang yang melakukan agar kedepannya lebih mawas diri, ya, agar dapat menghargai siapapun manusia. Karena manusia menurut saya derajatnya semua sama, terlepas dari latar belakang sosialnya sekecil dan sebesar, ya, setinggi apapun, ya menurut saya semua manusia itu sama aja. Oke. Balasnya tanda kutip menghentikan pernikahan kah? Ini contoh. Aduh. Ini contoh. Kayak aku lagi nih. Aku ditinggalkan pacarku, dia mau nikah lagi, aku tahu tanggalnya. Balasnya tanda kutip, balasnya hanya ya udah menyampaikan gini. Atau berupaya menghentikan. Gimana? Ini kalau contohnya ke Pak Santo, kalau ke Pak SM dulu, kalau kayak saya pribadi, saya akan hentikan. Kalau saya pribadi, memang gini. Tapi kalau saya hanya main-main ke orang yang menyakiti saya, silakan. Begitu. Silakan untuk bahagia. Karena saya sudah pernah pacar samamu, sudah puas lah istilahnya. Oh gitu. Sudah tidak ada lagi yang mau saya sesalkan. Kalau tidak, saya mau tidak main-main, ada lagi rasa penasaran ya. kalau saya main-main. Iya. Tapi kalau saya serius, pribadi saya, kalau saya serius, saya akan hentikan pernikahan itu. Nggak dapatmu, nggak dapatku. Kalau saya, kalau Pak SM12 gimana? Pembalasannya bagaimana? Pembalasannya hanya puas sudah, sampaikan kepada orang-orang terdekat, marah-marah segala macam. Dia kita tahu nikah, udah lepaskan, biar aja lah. Atau pas dia nikah keberatan. Agak berat. Ini kan contoh. Iya. Jangan terlalu berat-berat menjawabnya, karena ini contoh, bukan masalah benar. pribadi gitu. Ya ini contoh case yang Contoh, ini contoh. Apa pembalasannya? Menghentikankah atau hanya sekedar marah-marah selesai barang itu? Karena kalau kayak aku hanya sekedar marah-marah, capek kali, rugi aku. Kalau aku betul-betul cinta, kalau aku hanya main-main, ya udah, aku kuntikan itu barang itu. Ya sampai terjadi nggak dapatmu, nggak dapatku. Kalau Pak SM12, kalau saya tanda tanya dulu, nanti aja. tetap tanda tanya, tetapi ya
kalau sampai barbar seperti itu sih saya rasa mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya. Tetap karena setiap pribadi masing-masing manusia akan selalu mengutamakan harga dirinya dulu. Harga dirinya. Ya, kalau saya seperti Bung Andika, saya apa ya? Mungkin Bung Andika bisa sebarbar itu ya. Kalau saya sih, saya belum bisa jawab. Belum jawab karena belum pernah ngalami. Iya, belum pernah ngalami. Belum pernah mengalami kasus seperti itu kan. Iya betul. Ya kan ini kan contohnya. Iya. Nah, kalau saya sih, iya. Karena kan kalau kita kan Kristen ini. Iya. Kalau di gereja itu kan saya juga pernah nikah itu ditanya. Ditanya pendeta saya gini. Ini Andika Sitorus, sarjana hukum dan Melda Turdim akal menikah. Ada nggak yang keberatan di sini? Barang itu ditanya. Kalau terjadi ke aku kayak gitu, kes kawan orang rumah itu, aku angkat tangan. Oh gitu. Keberatan sama pendeta, aku bilang. Jangan. Buat saya itu. Kalau ke aku berarti kalau ke Pak SM12 masih nggak suka lah barbar gitu ya. Kalau terjadi pun biarkan aja lah ya. Tetap dibalas, tapi balasnya nggak kayak gitu seramnya ya. Kalau saya seandainya mengalami seperti itu, saya hanya bisa berkata, saya tidak mengasihi, tapi saya kasihan, mengasihani. Tidak mengasihi, iya. Tetapi mengasihani. Tapi mengasihani. Iya. Berarti kalau terjadi kepada kita, istilahnya kalau kita tidak karena ikhlas, tapi karena nengok, ya udah kasihan. Iya, kasihan. Gitu. Kalau yang seperti yang Bung Andika katakan tadi, sedikit ekstrim ya. Walaupun sebenarnya naluri tega saya akan tega melakukan hal-hal seperti itu. Saya orangnya tega, pasti tega. Karena saya, setahu saya ya, sebisa mungkin saya menghargai siapapun orangnya. Ya tidak boleh saya sakitin begitu. Tapi ketika itu datang kepada diri saya akan tega. Tetapi terkadang ya tetap juga kita berpikiran berpikir ke depannya, bahwa sesuatu hal yang kita paksakan untuk menjadi kepunyaan kita, tapi kalau yang Maha Kuasa, iya, semesta alam juga tidak mendukung, ya saya rasa tidak perlu dipaksakan. Itu pendapat saya. Iya. Jadi beda gitu. Ya saya tekankan kalau case itu menimpa saya, ya saya tidak mengasihi, tapi saya mengasihani, kasihan. Karena saya, Bung Andika, saya paling pantang di dalam hidup saya ini, saya dikasihani orang. Karena kalau saya dikasihani orang, prinsip saya ya, penilaian saya, berarti saya ini adalah manusia yang paling tidak berguna lagi di dunia ini. Kalau saya udah dikasihani, tidak boleh ada orang kasihan kepada saya, tidak boleh. Tapi kalau orang mengasihi saya, respect sama saya, care ke saya senang. Tapi kalau hanya sebatas kasihan, wah itu sepertinya saya tidak berguna. Itu sebenarnya penghinaan. Berarti lebih sadis ya? Iya. Lebih sadis mengasihani ya? Iya, ya. Kasihan itu sadis loh. Sadis. Karena menganggap ya udahlah. Iya. Kasihan dia, kasih aja itu 1.000 perak. Iya. Enggak, yang kita kasih itu nggak ada apa-apanya. Karena kita ngasihani dia kan? Iya. Kasihan itu adalah bentuk tamparan yang sangat menyakitkan bagi orang yang dikasihani. Yang punya otak ya? Yang punya otak, yang bisa mikir. Kerasa kali ngomong punya otak ya. Berarti lebih sadis dia dikasihani. Berarti Pak SM12 lebih memilih penyiksaan
untuk mengasihani orang itu penyiksaan lah berarti. Iya. Nah, itu kita anggap sampah lah itu. Iya, benar. Dianggap sampah. Ini yang lagi gitu ya. Ini contoh. Karena saya yakin dan percaya. Ini sekali lagi contoh. Iya, contoh, benar, contoh. Saya yakin dan percaya bahwa ya tentang sakit menyakitin ini kapanpun itu mungkin ya saya pun tidak tahu, kebetulan kita seiman, Bung ya. Kita seiman, tapi kita tidak bahas tentang keimanan kita di sini. Hanya sedikit aja konteksnya bahwa ya saya tidak tahu ada hukum karma di dalam yang kita imani, tapi saya percaya di dalam keberlangsungan alam semesta ini hukum tabur tua itu ada. Pasti ada. Kapan? Ya waktu yang menjawabnya. Macam bom waktu jadi. Iya. Jadi kalau saya yang jadi korban tadi, yang jadi korban, si perempuan yang saya akan ucapkan kepada si laki-laki tersebut. Saya akan bilang ketika langsung di depan dia, ketika sesuatu hal yang tidak baik terjadi kepada dirimu nantinya, maka percayalah pembalasan dariku sudah sampai. Itu sadis. Hukum kau tabur tua ya. Yes. Memang di kepercayaan kita ada, karena memang dari kecil orang tua di kisaran sana selalu mengajarkan dia selalu berbuat baik sama orang, karena dia percaya hukum tabur tua. Ketika apapun itu hukum tabur tua, mau kebaikan, mau keburukan, mau kesakitan, mau kesenangan, selalu tabur tua ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak SM12, ini kita bicara tentang asmara lah. Asmara. Karena ini kayak lagu Aura Kasih nih, asmara. Karena gini, siapapun, apapun, orang kaya, orang miskin, pasti kena masalah dengan asmara. Oh iya, pasti. Siapapun itu, mau presiden sekalipun, mau pejabat sekalipun, kalau asmara sama rata itu semua. Yang menjadi pertanyaannya, pilih mana, diselingkuin atau menyelingkuin? Karena saya sifatnya tidak tega, ya saya lebih pilih diselingkuhi. Kenapa? Karena pilihannya kan hanya ada dua tuh. Diselingkuhi atau menyelingkuhi? Diselingkuhi atau menyelingkuhi. Ya sifat saya tidak tega. Ya saya lebih memilih diselingkuhi. Karena kalau saya menyelingkuhi maka saya akan menyakiti. Dan saya tidak tega untuk menyakiti. Tapi orang lain tega sama kita. Kan itu jadi pertanyaan. Masalahnya sih saya belum pernah. Ya contohnya lah kan. Kita mau istilahnya setia sama pasangan kita tidak mau diselingkuin, tapi diselingkuhin kan sakit. Tapi tadi di pertanyaan memang hanya dua, diselingkuhin atau nyelingkuh. Berarti Pak SM12 pilih diselingkuhin. Ya. Walaupun sakit. Ya walaupun sakit ya. Lebih enak menyakiti atau disakiti? Tak ada enak rasa gitu. Dua-duanya tidak ada enak, tetapi saya lebih memilih disakiti, tapi saya akan menyakitin juga begitu loh. Intinya saya tidak memulai duluan. Maksudnya gimana? Jadi begini, entah penilaian saya benar atau salah. Ketika seseorang duluan menyakiti saya, oke, ya otomatis dia tuh berdosa duluan tuh. Iya kan? Kemudian saya balas untuk menyakiti kembali. Oke, jadi dua-duanya sama-sama berdosa tuh. Tetapi di sini saya bukan orang yang mulai. Iya. Karena ada aksi dan reaksi tadi. Yes, benar sekali, Bung. Karena ada aksi dan reaksi. Tapi awalnya memang mungkin ya penilaian Pak SM12 tak mau menyakiti, tapi ketika disakiti akan membalas. Ya. Tapi bukan karena kita faktornya kan begitu. Ya, itulah ya jawabannya ya. Tapi itulah tadi, sama-sama nggak enak menyakiti dan disakiti. Dan sama-sama nggak enak. Ini buat pusing juga, karena mau apapun jabatannya, mau apapun pekerjaannya, kalau udah diselingkuhin,
disakitin, ditinggal pergi, itu sangat sakit. Ya. Jadi menurut Pak Santo, kasihlah dulu saran-saran kepada orang yang disakiti dulu. Orang yang disakiti. Iya, contohnya yang tadi kita ceritakan tadi, contohnya biar mana tahu ada kawan-kawan sana yang sedang disakiti hatinya. Kita ada dua, sama yang menyakiti ini. Nah, kasih saran-saran kepada teman-teman ketika dia sedang disakiti orang, baik itu asmara, baik itu Pekerjaan. baik itu hubungan suami istri, baik itu hubungan orang tua yang sedang merasa disakiti. Saran Pak SM12 apa? Kasih motivasi. Yang merasa disakiti ya. Yang disakiti ya. Yang menyakiti nanti kedua. Ya, ini saya kan, ya saya pun tetap sebagai manusia biasa ya. Saya bukan ahli agama juga. Bukanlah manusia yang suci lah. Suci gitu. Kesalahan saya juga banyak ya. Tapi bagi orang-orang yang disakiti, ya saya rasa kalau disakiti ini banyak-banyak bersabar. Ya. Balas dendam. Banyak-banyak bersabar. Kalau kamu tipe orang yang bukan penyabar, ataupun kamu penyabar tapi tidak bisa lagi menahannya, ya kamu harus maju satu langkah lagi untuk melakukan aksi begitu loh. Untuk melakukan aksi untuk membalas apa yang kamu rasakan terkait dengan kesakitan yang kamu alami. Kalau nggak sabar. Kalau sabar itu iya, karena itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi dibenarkan nggak itu balas dendam? Ya. Menurut pendapat Pak SM12, dibenarkan nggak itu? Ini pendapat pribadi, bukan pendapat ahli agama. Iya. Bukan pendapat kata pendeta. Iya. Dibenarkan nggak itu untuk balas dendam orang-orang yang nyakit itu? Ya menurut saya tergantung kadar kesakitan yang diterima orang yang disakiti. Kalau itu masih sebatas bisa dimaklumi atau apa, ya mungkin orang yang merasa disakiti pun masih bisa ketawa ya, masih bisa tersenyum. Tapi kalau itu yang sesuatu hal yang luar biasa, saya rasa wajar. Ya tidak wajar, dan orang tersebut pantas untuk diberikan pelajaran. Wajar untuk dibalas. Wajar untuk dibalas agar dia mendapatkan pelajaran hidup yang paling berharga. Harus itu dibalas. Tapi tentunya pembalasan tersebut tidak melanggar norma-norma hukum ya. Norma-norma hukum. Karena makin panjang lagi masalahnya. Iya. Cantik main lah. Yes. Harus. Jadi hati-hati kalau nyakiti Pak SM12. Hati-hati. Slow. Ini contoh. Ya contoh, tapi kalau ada kan mana tahu ada rencana orang nyakiti Pak SM12, lebih berhati-hati. Ya. Untuk yang menyakiti. Tapi ini contoh ya, karena saya ngerasa saya tidak tidak disakiti. Iya kan contoh. Makanya gue bilang tadi, mana tahu ada kalian yang mau yang punya rencana lah. Ini kan punya rencana berarti belum terjadi. Mau menyakiti hati beliau, hati-hati. Tukang balas ini. bukan tukang balas. Tapi setiap manusia pun begitu, terkait berapa sih kadar yang didapat, persentasenya. Ya kalau sekitar 10%, 15% aja lah ya. Udahlah, kita pun masih bisa smile kan, senyum. Tapi kalau sampai 100% lebih, padahal persentase itu ya hanya sebatas maksimalnya 100% ya, umumnya yang dipakai di Indonesia. Tapi kalau lebih dari situ ya saya rasa wajar. Udah tak wajar. Memang kita harus menunjukkan jiwa barbar kita sekali-sekali. Tuh, dengar. Hati-hati kalau punya rencana. Kalau nggak punya rencana nggak apa-apa, nggak usah berhati. Kalau untuk yang menyakiti, apa saran-sarannya? Untuk yang menyakiti, hentikan lagi itu atau janganlah kamu menyakiti. Ya saya rasa tentunya seseorang yang menyakiti seseorang, tentunya mungkin dia bisa hilaf,
ya mungkin pada saat melakukan hal tersebut dia tidak menjadi dirinya sendiri, ataupun dia ada rasa-rasa kesilapan, ataupun pada saat mengambil keputusan yang menyakitkan itu dia dipenuhi oleh rasa emosi atau tekanan daripada ya banyaklah faktor-faktor yang mendukung itu bisa terjadi seperti itu. Cuman saya rasa saran lah untuk itu. Ya apa ya? Banyak-banyaklah berdoa agar banyak berdoa. Ya agar yang tidak baik itu tidak datang. Ya hanya itu aja. Bagi orang yang menyakiti memang layaknya seperti itu, Bung. Banyak-banyak berdoa agar kesakitan itu tidak datang. Gitu ya. Iya. Tapi kalau aku ditanya, yang untuk yang disakiti ikhlas saja. Karena yang terbaik pasti akan datang ke kita. Itu kalau itu ilmu pasti. Yang kedua, untuk menyakiti, kalau kalian menyakiti hati seseorang, selesaikan sampai ke akar-akarnya. Harus gentle. Ketika kita menyakiti orang, jumpai orang kita sakit ya. Peluk, salam, mencium, minta maaf. Baik itu dari orang tua. Iya. Baik itu adik-adik beradik kita. Kan sering kita, kalau satu keluarga kan sering menyakiti kan. Iya. Kalau yang kita menyakiti ini minta maaf, peluk, walaupun orang yang kita sakiti itu tidak memaafkan kita, udah selesai di diri kita. Tapi maksud saya gentle, harus mengakui kesalahan, datang menghadap. Mau baik itu keluarga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, pacar kita. Itu saran saya. Menghadap, selesaikan baik-baik, supaya seperti kata Pak SM12, hal yang buruk tidak terjadi sama kita. Karena kalau udah dendam kita, orang yang merasa tersakiti itu berdoa, itu bahaya. Masa sih, Pak? Bahaya. Iya ya. Kenapa bisa seperti itu? Pernah dengar agenda, pernah dengar masa lalu tentang anak yang jadi patung, yang jadi apa namanya, yang orang tuanya tidak diakui, dikutuk. Iya. Itu kan karena sakit hati. Makanya tadi tergantung kadar. Iya. Kalau kadarnya rendah, mungkin orang tua, kalau kita marah orang tua, udah lama, udah, dia nggak akan ngutuk kita. Kalau sampai tak kita akui. Iya. Makanya tadi kan tergantung kadar. Makanya saya katakan kalau kalian menyakiti seorang itu, udah kadarnya sudah maksimal, sudah tidak bisa diturun, jumpai orang kau sakiti, minta maaf, akui kesalahan itu, diterima tidak diterima itu kan udah selesai bagiannya. Mau diterima kek, mau enggak kek, kan udah selesai. Yang penting berani untuk melangkah meminta maaf, akui kesalahan. Kayak itu saran aku. Ada mau ditambahi Pak SM12? Kalau saya sih, seandainya ada yang bersalah kepada saya, apa ya, sepertinya tidak perlu minta maaf ke saya, tidak perlu. Karena ya gimana ya, kalau di podcast ini saya ungkapkan agak sedikit barbar, jadi mendingan disimpan dalam hati aja. Tidak perlu ya. Jadi yang saya sampaikan terkait dengan asmara, saya yakin dan percaya bahwa ketika ada dua orang laki-laki mencintai satu orang perempuan yang sama, oke? Saya dapat memastikan dan meyakinkan itu seyakin-yakinnya bahwa kadar ketulusan daripada dua laki-laki tersebut tidak akan pernah sama. Betul. Tidak akan pernah. Betul. Siapapun itu, betul, tidak akan pernah sama. Betul. Contohnya orang tua aja nggak, Iya. kadar sayang ke anaknya juga nggak sama. Iya, tetapi orang tua bisa
Iya. menyimpan di dalam hatinya, dia Iya. tidak menunjukkan gitu. Tapi kalau pasangan nanti akan dia rasa sendiri. Mm-mm. Kalau orang tua kan anak juga bisa merasakan loh. Iya. Oh, mama ini lebih sayang sama ini. Mama ini lebih sayang sama ini. Betul itu kata Pak Santo. Kadar orang yang mencintai itu akan beda. Ketulusannya. Dilihat dari ketulusannya. Iya. Gitu. Keikhlasannya mencintai. Kalau cinta terpaksa atau cinta Oh, terpaksa. ada juga cinta terpaksa Pak ya? Ada karena sudah terlanjur. Oh gitu, iya. Jadi ya udah ikut Berarti aja lah. kalau udah terpaksa berusaha untuk mencintai dong. Iya, jadi aja dulu. Nanti belakangan ributnya belakangan. Iya, paham. Kalau udah terlanjur Iya, udah iya. jalan kan, ya udah kan terpaksa jadinya. Iya. Terpaksa jadinya. Sama seperti halnya ya cinta dipaksa, keluarga yang memaksa untuk menikah segala macam. Itu terpaksa nggak baik. Tapi nanti aja itu masalah. Jalankan aja dulu kan dia terpaksa itu tidak baik. Ada lagi? Ini masalah apa dulu nih? Masalah hukum, sepak Masalah bola, asrama. Asmara, maksudnya kan Masalah asmara. biar teman-teman semua bisa mengambil hikmatnya dari podcast ini. Ada beberapa mungkin yang menjadi digaris bawahi. Satu, jangan menyakiti. Kedua, tidak enak tersakiti. Nah, jadi kepada teman-teman semua yang yang sedang menjalin asmara, ya udahlah, ngapain selingkuh? Ya udahlah, kalau memang di hati lakukan, jangan mau dengarkan bisikan-bisikan orang. Tapi kalau memang Anda tidak cinta lagi ke pasangan Anda, langsung katakan, jangan dapat dulu orang lain, baru Anda cari-cari masalah. Kan banyak gitu kan? Pengalaman pribadi, Bung. Ya, Oh, ini begitu. betul. Dulu pernah pribadi, iya. sebelum menikah ya? Iya, sebelum menikah, kalau saya mau putus sama pacar saya, udah dapat penggantinya, cari masalah. Iya. Biar putus, marah itu. Jangan kayak gitu. Kalau udah bosan sama orang atau sudah tidak mau mencintai lagi, cut aja sebelum dapat pengganti. Iya. Jangan mempermainkan hati orang. Karena kata pandangan Pak SM, nanti dibalas. Apalagi Pak SM nanti kamu sakiti, habis. Jadi itu Kok habis jangan? habis Enggak, karena ada pembalasan dari Tuhan kah itu Oh, kan begitu. tetap mendapat pembalasan mau yang baik yang buruk itu bagian Tuhan bukan bagian kita. Iya, benar. Oke. Ada lagi mau Pak SM tambahin tentang asmara ini? Asmara. Apa ya? Ya itulah, manusia itu saya tekankan lagi bahwa ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik. Siapapun bisa menjadi apapun, ya, siapapun orangnya bisa menjadi apapun, bahkan yang tidak kita sangka-sangka aja bisa terjadi oleh suatu reaksi yang suatu aksi yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kita harus bisa juga memahami, mendalami seseorang tersebut berbuat seperti itu karena apa, begitu loh. Harusnya kan bisa dipahami. Oke. Jadi harap dimaklumi kalau ada manusia-manusia barbar seperti itu, karena ya bisa jadi Sudah sakit kali dia. kesakitan hatinya sudah tidak bisa ditahan lagi. Jadi ada aksi, ada reaksi, ada sebab akibat. Saya rasa itu aja. Sama ini aku baru terfikirkan. Sama seperti hewan ular. Hewan ular ya? Ular. Ular apa dulu nih? Ular kadot. Ular. Perhatikan ular. Ular kalau tidak disakiti dia tidak akan mematok. Iya, benar. Ular kalau jumpa sama kita, dia lari, kita lari. Kalau berpapasan, Iya. dia tidak akan mau menyerang. Kalau dia sedang tidak terjepit. Makanya banyak orang mati karena melakukan kesalahan, membuat ular itu merasa terancam, disakiti. Jadi itu sifat manusia juga. Ketika sudah dia sakit kali dirasakannya, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk merespon, bukan membalas, merespon. Ular itu kan sebenarnya dia tidak mematok, tapi karena dia terjepit, merasa nyawanya terancam, merasa tersakiti, dia akan patok. Maka itu sifat alami manusia menurut saya. Jadi
saran, jangan sakiti hati manusia melewati batas. Oh, itu saran Bung Andika ya. Iya, jangan menyakiti hati manusia sudah lewat batas. Nanti kamu akan dipatok. Yang matok ular ular sancai, ular bukan, sawah. Ular bukan, kalau ular sawah nggak sakit. Oh, dia hanya membelit ya. Membelit. Melilit ya. Ular kobra. Ular kobra. Oke, itu aja Pak Santo. Semakin sukses, Amin. cepat dapat jodoh. Ya kan lagi belum masih single kan? Masih single tapi saya sedang tidak promosi, tidak promosi di acara podcast ini. Mohon maaf. Mana tuh ada yang tertarik, tapi hati-hati. Jangan menyakiti. Tapi kalau dirimu dapat Pak SM12 ini kan, dengar tadi dia lebih bagus diselingkuhi daripada menyelingkuhin. Berarti kalau kamu tidak suka selingkuh, boleh komen nanti di YouTube ini. Kita akan kasih kontak Pak SM12. Saya jamin dia tidak akan selingkuh. Karena dia kan tadi berjanji juga lebih bagus dia diselingkuhin daripada menyelingkuhin. Jadi kalau ada yang nyakiti dia, kalian rugi. Gak akan dapat orang seperti ini. Oke, paham. Karena laki-laki pada nalurinya naluri selingkuh sih. Tapi beliau tidak, katanya. Itu bisa benar bisa tidak juga. Katanya. Tapi selama saya berteman dengan beliau, memang dia tidak pernah selingkuh. Dia murni kalau mencintai seseorang itu mati-matian. Walaupun sifatnya memang agak sebenarnya nggak kasar sih, tapi suaranya aja besar. Iya, memang suaranya. Makanya ketika kita sidang enak, kita melawan orang saksi itu enak, suaranya keras gitu. Bukan kayak suara saya sosok lembut, tapi dia bukan karena marah, tapi karena notasinya. Jadi kalau kalian menganggap dia pemarah, sebenarnya tidak pemarah. Sedangkan sama burung gagak saya aja dia takut. Jadi kalau kalian menganggap dia pemarah, kalian salah besar. Tapi kalau kalian bilang dia tegas, ya. Kalau kalian bilang dia kuat suaranya, ya inilah orang Batak. Oh ya gitu ya. Iya kan? Iya orang Batak kan. Iya. Kalau orang lain lembut suaranya, tapi dia nikam dari belakang, dia tidak. A tetap A, B tetap B. Kalau dia nggak suka sama seseorang, dia nggak akan suka. Dia nggak akan, bukan karena ada Pak SM12, dia tidak akan pernah merespon. Sihlu, tapi dia tidak akan dekat. Karena dia punya prinsip. Jadi kalau kalian memang sekali lagi saya tekankan menganggap dia kasar, karena dia punya prinsip seperti ini. Dirimu memang milikku. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel di Kamel ini biar semakin berkembang, bosku. Terima kasih Pak SM12 sudah berkunjung. Sama-sama Presiden Podcast di Kamel. Tapi ini sekali lagi ditekankan, ini bukan curhat. Ya. Kami hanya membahas tentang asmara yang sering kami lihat. Ya. Disakiti dan menyakiti. Tentang sepak bola juga. Sepak bola juga, tentang klub yang dia cintai, karena beliau seperti yang saya katakan tadi jarang mau di depan kamera. Tapi saya bersyukur dia mau cerita-cerita di depan kamera. Biasanya foto aja tak mau. Sekarang dia mau, ya berarti dia sudah ada berevolusi. Oke, Pak Santo, terima kasih Pak SM, sehat selalu. Sama-sama, Bung. Sukses kita, Amin. kita, banyak klien kita, dan Amin. channel ini sukses juga. Oke, terima kasih.